Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama dengan Kak Golda dan Kamri dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di ibadah, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di ibadah, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan masuk di ibadah pelayanan anak hari Minggu. Tuhan berkati kami, persiapkan diri kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Ceria 242, Ajaib benar anugerah. Bait 1 Dan 3. 3. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak Amri? Oleh Budos. Oke, siapkan Alkitabnya, jangan lupa ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah IMPA pada hari ini. Adik-adik apa kabarnya ya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Jangan lupa adik-adik tetap lakukan berapa M? Kalau nggak 5, 3 aja deh. 3 M ya. Cuma kalau adik-adik keluar, adik-adik boleh keluar ya, jangan sampai nggak keluar. Kalau pagi itu boleh keluar, tapi harus karena olahraga ya, bukan karena main-main. Adik-adik ya, lakukan 3M, memakai masker, sering mencuci tangan ya. Kemudian jangan berkerumun sama teman-teman. Boleh kerumun tapi kalau olahraga aja. Dan olahraga itu pun jauh-jauh. Kalau adik-adik di luar, adik-adik jangan pakai masker lagi olahraga. Ya, kecuali kalau adik-adik masih sama teman. Kalau lagi olahraga jangan pakai masker, ya.
Nah, soalnya nanti oksigennya gak bagus, ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dong, siapa di antara adik-adik yang kalau berteman begitu ya, suka membeda-bedakan orang? Ini maaf ya, ini agamanya itu, ini agamanya itu, gitu kan? Terus ini jahat, ini baik, ya. Siapa, ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Pastinya ada ya. Brian ya, Brian? Atau Cesar? Itu anak ibu tuh, ya. Sama-sama, sama itu dengan Cia, ya. Itu nggak boleh, nggak boleh, ya. Apalagi Ivana juga ya. Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita nih, ya. Kita mau dengar cerita, kita mau buka Alkitab. Buka dulu Alkitabnya dari Roma pasal 3. Roma pasal 3. Roma di perjanjian apa? Masih ingat apa enggak? Udah lama enggak buka Alkitab nih masalahnya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Berdiri yuk. Kita berdiri, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengar akan firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang dimaksud dengan cerita melalui Alkitab tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan, hati kami diteduhkan, kepala kami, otak, akal dan pikiran kami dibukakan, supaya kami mengerti maksudnya ya Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita baca sama-sama. Adik-adik jangan duduk. Kita baca sama-sama ya. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Apa judulnya di atasnya? Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata benar, ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tutup Alkitabnya atau dibuka saja Alkitabnya. Adik-adik duduk. Duduk ya. Kita mau dengar firman-Nya nih. Adik-adik, cerita ini diawali oleh Bapak Paulus yang berada di kota Roma. Roma adalah kota yang kaya, menjadi kota pusat perdagangan. Di sana banyak bangsa-bangsa kumpul, di antaranya ada banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, Bapak Paulus datang untuk memberitakan Injil pada orang-orang baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi.
Bapak Paulus bilang bahwa jemaat di Roma harus ingat pada kasih karunia yang mereka terima cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tapi orang Yahudi merasa bahwa kasih karunia hasil perbuatan mereka, sehingga orang Yahudi menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sementara orang non-Yahudi menerima dengan sukacita karunia Allah dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi berpikir bahwa jika hidup mereka sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka akan selamat dengan cara melakukan kebaikan dan mentaati hukum-hukum agama. Keselamatan dipandang sebagai hasil usaha manusia. Orang menyangka dengan melakukan usaha-usaha kebaikan, menolong sesama, dapat masuk surga. Selamat dia masuk ke surga. Padahal semua karena kebaikan Tuhan. Baru kita diselamatkan. Kebaikan Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma, Allah tidak pernah memperlakukan manusia berbeda-beda. Paulus bilang bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Di hadapan Tuhan, salah tetap salah dan harus dihukum. Baik orang Yahudi atau orang non-Yahudi butuh dibenarkan oleh Allah yang hadir melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Orang Yahudi atau non-Yahudi sama-sama berbuat dosa, sama-sama menerima kasih karunia yang sumbernya adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana kita dapat menerima kasih karunia Tuhan Yesus? Misalnya, rajin membaca firman Tuhan, mengasihi sesama, suka mengampuni, patuh pada orang tua. Adik-adik, kalau manusia yang jahat itu harus kita jauhi. Tapi kata Tuhan, justru kita harus mendekati dan mengampuni. Adik-adik lihat nih, ada enggak adik-adik yang gak suka mengejek, berantem, gak suka bohong? Ada yang gak pernah malas, gak pernah serakah? Ada gak? Apalagi yang suka melawan perintah Tuhan, menolak Tuhan, lupa pada kasih Tuhan. Kita musuhi Tuhan, kita jahat sama Tuhan. Semua sering kita lakukan. Ya kan adik-adik? Harusnya sih kita diapain ya sama Tuhan Yesus? Karena sudah salah, kita harus dimarahi atau dihukum. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Untuk kita, tidak lakukan itu untuk kita. Dia menerima kita dan mengampuni kita. Bahkan untuk dosa-dosa kita, Dia rela berkorban di atas kayu salib, menghapus dosa dengan darahnya yang sudah tertumpah
ke dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar. Senangkan hati Tuhan. Jangan berbuat jahat lagi. Taati firman-Nya. Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Maka kita juga harus baik untuk semua orang. Kalau Tuhan saja ampuni kita, maka kita juga harus ampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti domba yang nakal Tuhan cari, maka adik-adik tidak boleh membenci orang yang jahat. Orang jahat itu jangan dihina atau dijauhi, melainkan harus diampuni dan dikasihi. Kalau kita bersalah kepada orang tua atau kepada teman, kita harus berani mengakui dan minta maaf. Nah, itu contoh ceritanya adik-adik untuk kita minggu ini. Adik-adik janji ya, akan lebih baik dari hari kemarin untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sudah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita merespons firman Tuhan yang tadi. Ya, buka Kidung Cerianya nomor 19. Kita menyanyi bait 1, bait 4 dan bait 8. Ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih sorgawi sumber selamat, kasih sorgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih kepadaku. Kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Daripadanya kami diajarkan untuk kami mau mengampuni kepada sesama kami. Kami tidak merasa bahwa kami hidup karena kebaikan, karena kasih sayang, karena kekuatan daripada kami sendiri. Tetapi kami mau belajar bahwa kekuatan bahkan nafas hidup itu datangnya daripada-Mu. Oleh karenanya kami bersyukur Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang masih Bapa berikan dan percayakan kepada kami sampai pada hari dan ketika ini ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa pada jam ini untuk anak-anak kami. Kalau ada di antara mereka yang terpapar oleh COVID, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada anak kami. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan, semua cara yang diberikan oleh orang tua, oleh papa dan mama. Dan Tuhan yang memberkati supaya anak-anak kami segera sembuh dari sakit penyakit ini Bapa. Kalaupun mereka kedapatan dengan penyakit yang lain, Tuhan juga menjaga, memberkati, memelihara anak-anak kami supaya mereka patuh minum obat, supaya mereka dapat cepat sembuh. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Bapa tetap berikan semangat belajar kepada mereka, agar mereka walaupun tidak bertemu dengan teman, tetapi mereka diberikan semangat. Kemampuan berpikir yang baik Tuhan Yesus, dan kecerdasan di dalam menerima pelajaran dari guru, karena mereka harus belajar menerimanya melalui online Bapa. Memang tidak mudah Bapa, tapi kami percaya
ketika Engkau memberikan sesuatu, Engkau tahu bahwa kami juga mampu untuk melakukannya, mengerjakan semua itu ya Bapa. Tuhan, jaga dan pelihara semua anak-anak kami. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar mereka selalu terpelihara dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan mereka dari semua mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami. Mereka yang berstatus sebagai ayah ataupun ibu di dalam tugas dan pekerjaan bahkan pelayanan mereka, baik di darat, laut maupun di udara. Tuhan tolong berkati setiap usaha dari para ayah anak-anak kami, para ibu anak-anak kami ketika mereka mencari sesuap nasi. Tuhan tolong berkati, bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, agar dengan berkat daripadamu mereka boleh mengisi akan lumbung-lumbung rumah tangga mereka ya Bapa. Tuhan tolong jaga dan pelihara kesehatan setiap ayah dan ibu dari anak-anak kami ketika mereka berusaha dan berupaya di luar sana. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi setiap opa dan oma dari anak-anak kami di masa tua mereka. Tuhan tetap menjaga, memberkati, memelihara opa dan oma dari anak-anak kami, agar mereka boleh melihat anak cucu mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang betul-betul hidup takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berhasil karena penyertaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi kami semua para pelayan-Mu, siapapun kami, apapun tugas kami, Tuhan jaga dan pelihara kami. Berkati kami dalam segala usaha dan upaya kami, baik yang masih menuntut ilmu, yang sedang mencari pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan dan karyawati. Tuhan tolong sertai kami masing-masing dan berkati kami masing-masing dengan cara-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta yang mungkin saat ini sudah tidak bersama-sama dengan kami, Ibu Pendeta Evi. Tuhan tolong beliau di dalam tugas dan pelayanannya di tempat yang baru. Biarlah Tuhan tetap memakai beliau sebagai saluran berkat untuk memberitakan firman-Mu melalui kami para pelayan-pelayan-Mu untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan jaga dan pelihara kesehatan beliau dari hari ke hari. Begitu juga dengan Bapak, begitu juga dengan Thea dan Ade. Tuhan tolong semuanya. Tuhan tolong para majelis, Tuhan tolong para pemuka-pemuka agama. Pada akhirnya dari semua yang kami pinta, biar rencana dan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Miringkanlah telinga kasih-Mu, dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mulai mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk tanggal 15
untuk anak TK yaitu mewarnai. Aktivitas untuk anak kecil mencari perbedaan dari gambar tersebut. Dan untuk anak tanggung mewarnai seperti di gambar ini. Makasih, selamat mengerjakan. Nah adik-adik udah disiapkan uang persembahannya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Buka kidung cerianya. Dari Kidung Ceria 244, hatiku senang. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu persembahan dan sekarang mari kita doakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kepada Tuhan, agar persembahan ini untuk mempelajari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mau menyelesaikan ibadah kita ya. Nah, sebelum kita sampai pada doa berkat, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik buka kidung cerianya dong. Nomor 239, bait 1 dan bait 3. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan yang terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Lagunya di miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa saja. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah di dalam ibadah ini. Biarlah apa yang sudah kami taburkan, mereka boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Selamat siang, Tuhan berkati.